Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai interaksi manusia dan komputer. Apakah kalian sudah mengetahui interaksi itu apa? Apakah kalian juga sudah mengetahui bahwa manusia dapat berinteraksi dengan komputer? Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi tersebut. Mari kita simak materi berikut ini. Kegiatan manusia saat ini tidak terlepas dari adanya kecanggihan teknologi. Manusia sebagai user atau pengguna memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membantu kehidupan sehari-hari, baik sebagai media hiburan, sebagai media untuk menyelesaikan pekerjaan, ataupun menambah ilmu pengetahuan. Ya, manusia sebagai user memanfaatkan kecanggihan teknologi, salah satunya yaitu komputer, di mana komputer dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan beragam pekerjaan. Interaksi manusia sebagai pengguna memanfaatkan kecanggihan teknologi bernama komputer. Ya, komputer sangatlah membantu manusia di dalam berbagai bidang pekerjaan, baik itu untuk administrasi dalam membuat surat, sebagai penghitungan di dalam akuntansi, ataupun sebagai media hiburan, ataupun mencari referensi untuk menambah ilmu pengetahuan. Hubungan antara manusia dengan komputer dinamakan dengan sebuah interaksi, di mana interaksi memiliki makna suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi serta memiliki efek satu sama lain. Contohnya yaitu ketika siswa sedang menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas. Di situ siswa memiliki hubungan dengan komputer, di mana siswa mengoperasikan komputer, mengoperasikan keyboard, mengoperasikan mouse, mengoperasikan touchpad, ataupun menggunakan speaker untuk mendengarkan video. Itulah interaksi manusia dengan komputer. Interaksi manusia dengan komputer sangatlah berperan di dalam membantu pekerjaan. Nah, komputer memanfaatkan internet untuk beragam akses, untuk beragam interaksi manusia dengan komputer tidak terlepas dari alat-alat atau komponen-komponen penyusun di dalam komputer, seperti komponen perangkat keras atau yang disebut dengan hardware, dan komponen perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Komponen hardware terdiri dari beragam. Apakah makna dari hardware dan apakah arti dari software? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perangkat keras dari komputer. Perangkat keras. Apakah yang dimaksud dengan perangkat keras dari sebuah komputer? Ya, perangkat keras merupakan perangkat teknologi informasi yang sangat penting. Peranannya dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi yang sangatlah besar. Perangkat keras komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat input, perangkat output, dan bagian dari pemrosesan. Apakah itu perangkat input? Apakah itu perangkat output? Dan apakah itu perangkat pemrosesan? Perangkat input di dalam perangkat keras atau hardware atau yang dinamakan dengan input device merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Contohnya seperti keyboard. Keyboard kalian pasti sudah sering menggunakannya untuk mengetik pada HP, untuk mengetik pada sebuah PC atau personal komputer. Kemudian pada komputer jinjing atau yang dinamakan laptop dan beragam jenis alat yang memanfaatkan keyboard. Makna dari keyboard sendiri merupakan perangkat yang memiliki tombol
dengan tambahan berbagai fungsi tertentu. Digunakan untuk memasukkan data atau memberikan perintah pada komputer. Nah, keyboard dibagi menjadi 3. Terdapat tombol fungsi, kemudian terdapat tanda baca, dan terdapat angka. Pada keyboard itu tidak hanya untuk menulis, tapi kalian juga dapat menjumlahkan. Contohnya 1 dengan fungsi tanda plus, kemudian 2 sama dengan berapa. Kemudian beragam yang lainnya. Untuk spasi juga ada, untuk gulir kanan, gulir kiri, ke bawah, ada tanda garis miring dan beragam fungsi yang lainnya. Kemudian terdapat mouse. Nah, mouse juga merupakan perangkat input atau perangkat masukan yang berfungsi menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Biasanya ada double klik kiri, klik kanan, scroll ke bawah, scroll ke atas. Nah, itulah perintah-perintah dari mouse. Kemudian yang selanjutnya terdapat scanner. Scanner atau disebut alat pemindai merupakan alat masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks, ataupun beragam jenis lainnya menjadi sebuah data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer, seperti ketika kalian mengambil gambar untuk tugas, kalian men-scan-nya, tampil di layar komputer, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Nah, yang selanjutnya yaitu ada webcam. Web kamera merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu. Gambarnya dapat diakses atau dilihat melalui koneksi internet dan menggunakan aplikasi video call. Yang selanjutnya yaitu terdapat mikrofon atau mic. Mic merupakan alat masukan juga pada komputer atau pada hardware atau pada perangkat keras, di mana fungsinya untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Mic digunakan hanya untuk memasukkan input suara. Nah, penggunaan mic memerlukan perangkat keras tambahan untuk menerima input suara tersebut seperti sound card atau speaker. Perangkat output atau perangkat keluaran atau output device merupakan perangkat atau peralatan yang memiliki fungsi dalam menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar. Perangkat output atau keluaran antara lain ada monitor. Monitor dibagi menjadi beberapa jenis. Ada monitor CRT, ada monitor LCD, dan ada monitor LED. Pada gambar merupakan monitor CRT atau disebut monitor tabung yang memiliki bentuk fisik masih lumayan tebal. Kemudian ada berbentuk LCD. Tentunya LCD ini sudah berukuran yang lebih tipis dan pasti hemat ruang dan juga hemat daya, atau LCD merupakan singkatan dari Liquid Crystal Display. Nah, yang selanjutnya terdapat monitor LED, singkatan dari Light Emit Diode Display. Nah, pada LED ini memiliki warna yang lebih tajam dan lebih cerah dibandingkan dengan LCD. Perangkat keluaran yang selanjutnya terdapat speaker. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya speaker. Ya, speaker merupakan perangkat keluaran yang mengeluarkan
atau menghasilkan efek suara dari komputer. Ada juga printer. Printer memiliki fungsi sebagai peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer. Selanjutnya yaitu terdapat bagian pemrosesan. Nah, bagian pemrosesan merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama, mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi, bagian pemrosesan ini pengolahan input supaya menjadi output. Nah, alat pemrosesan atau bagian pemrosesan itu terdapat apa saja? Salah satunya yaitu terdapat prosesor. Prosesor dibagi menjadi beberapa jenis. Ada prosesor ALU atau singkatan dari Arithmetic Logical Unit yang berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika. Kemudian terdapat control unit yang berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan. Dan yang selanjutnya terdapat register sebagai penyimpanan data sementara yang akan diproses pada bagian Arithmetic Logical Unit. Nah, bagian pemrosesan yang selanjutnya yaitu terdapat motherboard. Motherboard merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, VGA, LAN card, dan beragam jenis yang lainnya. Selain motherboard terdapat juga RAM atau memori yang digunakan sebagai tempat menyimpan data sementara pada komputer. Sedangkan RAM sendiri merupakan perangkat pemrosesan berupa media penyimpanan yang jelas memiliki fungsi untuk menyimpan data atau perintah. Seperti yang tadi sudah dikatakan, secara sementara yang kemudian akan diolah lagi. Oke, itulah bagian-bagian dari perangkat keras komputer. Sekian materi pada pembelajaran hari ini. Dengan kecanggihan teknologi yang ada, kalian bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan melatih keterampilan kalian. Teknologi merupakan jendela dunia. Sekian, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan taati protokol yang ada. Tuhan memberkati.